Baik, jadi selama kemarin juga kalau ini meraih juara internasional Mas. Iya kak. Alhamdulillah sekali ya kalau sudah bisa membanggakan sekolah. Ya alhamdulillah kak, walaupun banyak tantangannya karena harus menyeimbangkan dengan proses pembelajaran. Baik. Jadi sebelum kesini Rangga ini belajar apa di kelas? Tadi belajar PKN kak, tapi Ibu Sarah tidak masuk mengajar, cuma dikasih tugas untuk mencatat. Jadi kalau kakak rasa Rangga ini belum pernah ke ruang PK dan kalau dilihat-lihat mukanya tidak ceria ya. Kira-kira ada sesuatu yang ingin diceritakan? Begini kak, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baik, jadi silahkan ceritakan bagaimana permasalahannya. Kemudian mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, kakak minta kesepakatan waktu untuk membahas masalah Rangga ini secara efisien dan teratur. Bagaimana? Saya setuju kak. Saya rasa 45 menit itu cukup. Tapi saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Tapi sebelum itu posisi ibunya sudah bagus atau Tidak bagus kak. jadi ibu ini tidak baik. Jadi kakak ini tidak akan menceritakan masalah kamu ini ke siapapun. Jadi perlu kami ketahui bahwa di BK itu ada yang namanya akses kerahasiaan. Nah, akses kerahasiaan ini tentunya akan menjaga dan merahasiakan masalah dari konseling. Nah, sekarang apakah kakak boleh tahu masalah seperti apa yang dialami oleh Rangga? Begini kak, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kakak saya. Ditambah lagi saya juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang lumayan menyita waktu dan tenaga saya. Baik. Mungkin masalahnya bisa dijelaskan secara rinci lagi. Ya terus saya pusing kak. Saya capek terus menjalani ini. Terus apa kira-kira faktor yang menyebabkan kamu ini merasakan beban? Apakah ada tugas yang belum kamu kerjakan? Ada banyak kak. Jadi kalau boleh kakak tahu bagaimana cara belajar kamu, apakah kamu bisa menceritakan kepada kakak? Bisa kak, sebelumnya memang saya akui saya senang sekali untuk menunda mengerjakan tugas saya. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya. Baik, jadi intensitas belajar kamu ini menurun karena kamu sering menunda waktu belajar kamu. Kemudian kamu juga sering membuang-buang waktu belajar kamu dengan bermain dengan teman-teman kamu. Lalu pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti ini membuat kamu dan nilai-nilai kamu itu turun, dan bisa saja karena nilai kamu bisa membuat kamu untuk kelas. Ya kak, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya kak. Baik, jadi kakak bisa paham bagaimana perasaan kamu sekarang ini. Jadi apakah ada penyesalan yang kamu rasakan? Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu kak. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya kak. Dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal kak. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya kak. Jadi perlu kamu ketahui, jadi sekarang ini kamu sudah kelas 11. Tahun demi tahun sudah kamu lalui dari awal mula kamu mengikuti seleksi masuk sekolah dan sampai akhirnya kamu menjadi siswa yang sebentar lagi melanjutkan kuliah. Orang tuamu pasti begitu mengharapkan hatinya bisa lulus dengan nilai bagus. Jadi setiap manusia itu jelas pernah mengalami keadaan tersulit seperti yang kamu hadapi saat ini. Tapi kamu perlu percaya bahwa di balik semua problem ini pasti ada jalan keluarnya. Saya bingung harus bagaimana kak. Jadi sekarang kamu itu perlu mengutarakan semua perasaan kamu. Jadi hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang, tapi kamu harus menambahkan kalimat perjanjian di akhir kalimatnya. Apakah kamu bisa? Bisa kak.
Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai yang saya rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Baik. Jadi apakah itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan atau masih ada perasaan lain yang ingin disampaikan? Ya kak, hanya itu. Lalu bagaimana perasaan kamu sekarang setelah kita melalui proses konseling? Iya kak, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri kak. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Jadi kamu ini sudah sadar ya akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. Iya kak, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan saya yang ingkar selama ini kak. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat. Oh, baik, jadi karena kamu sudah menyadarinya, jadi kalau boleh tahu perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dan kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main. Dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah hanya akan memperburuk keadaan. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar setelah mengungkapkan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Benar seperti itu? Iya. Baiklah kalau seperti itu, sepertinya waktu pertemuan kita hari ini sudah hampir berakhir. Dalam waktu yang tersisa, bisakah kamu menyimpulkan pokok-pokok pembahasan kita tadi dan bagaimana menurut kamu untuk solusi ke depannya agar nilai kamu ini mengalami peningkatan dan kamu tidak merasakan beban lagi dengan tugas? Iya kak. Mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baik, jadi itu merupakan solusi yang sangat bagus. Jika kamu menerapkan pada diri kamu ya, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu kuliah nantinya di perguruan tinggi. Dan fokuslah terhadap apa yang ada pada diri kamu sekarang, tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terlalu. Jadi jadikan ini sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pelajar. Ya kak, saya akan sungguh berusaha. Baik, sangat bagus ya. Karena kamu telah mengerti rencana apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Lalu bagaimana perasaanmu? Pastinya saya merasa lega kak, dan juga merasa kebaikan. Nampaknya tak lama lagi masalah saya ini bisa saya selesaikan. Baiklah, semoga apa yang kamu cita-citakan bisa kamu capai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tuamu ya. Jadi setelah konseling ini kamu juga masih bisa berkonsultasi dengan kakak, karena kakak akan selalu memberikan waktu bagi siapapun yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja. Apakah ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan lagi kepada kakak? Tidak kak, mungkin itu saja. Baik, kalau seperti itu konseling ini kakak akhiri ya. Mungkin berikutnya jika ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan kepada kakak, silakan datang saja ke ruangannya. Ya kak, saya sangat berterima kasih kak sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan bersemangat lagi. Baik, sama-sama ya. Syukurlah kalau memang begitu. Saya permisi dulu kak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Semoga hari ini menyenangkan. Baik, saya akan mengobservasi hasil konseling yaitu Ardina Samimi. Yang pertama itu attending, membangun hubungan. Saya sudah kasih keseluruhan ini, saya sudah kasih 5 karena menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseling sudah baik. Mengkomunikasikan rasa hormat kepada konseling cukup baik. Menyampaikan kata-kata penerimaan pembukaan ketika konselor datang cukup baik. Mengkomunikasikan peran konselor, menyampaikan tujuan konselor kepada konselor sangat baik. Menemukan kebutuhan konselor secara konkret. Yang kedua, memposisikan duduk. Memposisikan duduk ini saya sudah kasih 4 karena
Mengatur posisi jarak jauh itu tidak tepat. Mengatur kecondongan duduk secara santai, melakukan kontak mata, mengatur gerakan tangan dan kaki, melakukan sentuhan dan yang diperlukan untuk memberikan rasa nyaman kepada konseling. Yang ketiga itu keterampilan mengamati. Keterampilan mengamati ini sudah saya kasih 5 karena dia sudah memfokuskan perhatian kepada pembicaraan konseling tentang peristiwa yang dialaminya. Memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami konseling. Memperhatikan saat konseling berbicara. Yang keempat itu responding. Yang pertama, merespon isi. Saya sudah kasih 5 karena merespon pertanyaan konseling berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis. Merespon pertanyaan konseling berdasarkan sebab akibat. Memfasilitasi konseling untuk mengeksplorasikan isi pembicaraan. Yang kedua itu merespon perasaan. Merespon perasaan ini saya sudah kasih 5 juga karena merespon perasaan pembukaan diungkapkan kepada konseling. Merespon perasaan terselubung di balik pernyataan konseling. Merespon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konseling. Merespon perasaan yang diungkapkan melalui pemikiran konseling. Yang ketiga itu merespon makna. Merespon makna ini saya kasih 4 karena dia memberikan respon terhadap pemikiran yang diungkapkan konseling. Memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan konseling. Memberikan respon terhadap argumentasi tidak logis yang dikemukakan sebagai konseling. Yaitu mempersonalisasi itu saya sudah kasih 5 karena membantu konseling mempersonalisasikan kekurangan konseling yang ada pada dirinya. Membantu konseling mempersonalisasikan keadaan masalah yang dialaminya. Membantu konseling merumuskan kekurangan konseling dan sekaligus menunjukkan keinginan, yaitu menginisiasi kegiatan konseling. Menginisiasi kegiatan konseling. Menginisiasi kegiatan konseling itu saya kasih 5 karena membantu konseling merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilakukannya. Membantu konseling mengembangkan langkah-langkah awal, menengah, akhir yang akan dilakukannya. Membantu konseling menetapkan waktu untuk memulai melakukan kegiatan langkah-langkah awal. Bersama konseling menetapkan waktu pertemuan untuk miniatur langkah-langkah yang akan dilakukan konseling. Memberikan penguatan positif, negatif terhadap konseling untuk rancangan kegiatannya. Yaitu terminasi. Terminasi ini saya sudah kasih 5 karena dia menyampaikan bahwa waktu konseling telah habis dan meminta konfirmasi konseling, yaitu membantu konseling membuat simpulan atas pokok-pokok hasil wawancara konseling, menanyakan perasaan konseling atau proses dan hasil-hasil wawancara konseling, memberikan penguatan positif dan motivasi kepada konseling untuk melaksanakan rencana, mendiskusikan rencana tidak lanjut yang diperlukan untuk dilakukan. Baik, itu saja hasil observasi kepada Saudari Wardina Samimi. Mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.